Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, mungkin ini tayang entah di nanti pas sebelum tahun baru atau pas sudah di hari 1 Januari. Ya, cuman gue pengen bahas juga. Ini kemarin kan juga abis itu kan press conference ya, Ruben Amorim. Dia sampai udah mulai kesel juga ya, ditanyain Rashford lagi, sampai dia bilang, gue mikirin tim ya, lo doang yang cuma mikirin Rashford kayaknya. Itu udah gondok tuh kayak itu dia tuh, udah balesnya udah ketus tuh kayaknya. Eh, ada satu pernyataan dia dalam press conference bahwa dia bilang, ya gua di sini bukan untuk menghadirkan alasan ya, I don't want giving excuses, alasan-alasan ya pemain ini pemain itu, karena wartawan kan juga nanya gitu loh, bahwa ya khususnya ya dengan terkait eh, formasi 3-4-3-nya dia ini loh, sebenarnya pemain comfort gak sih kalau ditanya bulan Januari akan ada kedatangan pemain. Dia tidak menjawab ya, cuman dia bilang ya ada yang kita jual dulu baru bisa dapat pemain. Ya itu kan logis, dan gua rasa kayaknya mungkin Ineos dan Amorim ini melakukan operasi senyap, karena ya para agen, para pemain klub tahu nih Manchester United lagi butuh pemain, ya kan, daripada harga di mahal-mahalin mendingan operasi senyap. um, Kemarin dia juga ditanya mengenai tanggung jawab ya, responsibility gitu. Terus dia bilang ini adalah momen-momen yang sangat sulit, tapi kita selalu fight untuk tiap next gamenya untuk mengimplementasikan ID. Dia ulangin sekali lagi bahwa dia datang ke sini ya pada saat diwawancara sesudah pertandingan, dia datang ke sini dengan membawa idenya dia, untuk menjalankan idenya dia, dan gue yakin semua fans mendukung gitu loh. um, ditanya sama wartawan juga ya, lu melindungin pemain ya katanya, kenapa sih lu kan udah 6 minggu di sini, ya mungkin maksudnya ya lo kasih tahu aja pemain mana yang bisa keluar gitu ya. Dia bilang gue di sini untuk memenangkan pertandingan. Kalau lu menang tanpa gue melindungi pemain gue, ya nggak mungkin. Dia bilang ya. Yang gue katakan ya di dressing room, nggak mungkin lah gue ngomong di sini apa yang gue bilang. Itu yang menurut Ruben Amorim bilang. Nah, tadi kan dia bilang pada saat sebelumnya tuh di wawancara bahwa dia akan terus menjalankan idenya ini. Walaupun wartawan bilang ini impossible sepertinya. Ya kalau lo tetap kalah, berarti kan sulit ide ini dijalankan ya. Dia bilang ya kalau gue rubah sistemnya ya, apakah akan jaminan buat menang juga lah. Kalau gue ubah permainan bukan 3-4-3 tapi gue kalah, itu justru menjelekkan gue. Itu kan yang terjadi pada Ten Hag. Jadi dia bilang bahwa basicnya dia tahu, dan bagaimana gue melatih ide gue ini kepada para pemain. Terus sebenarnya kalau lo ngeliat gitu ya, 3-4-3 gue juga nggak 3-4-3 banget. Pada saat gue ngepress itu juga kadang-kadang jadi 4-4-2. Ya lo bisa kelihatan sih sebenarnya. Pada saat dia bertahan, kalau lagi kita kehilangan possession, kita jadi 5-2-3. Itu pasti hal yang sepertinya udah jadi lumrah gitu. Karena kan 3 back, ya ketika lo bertahan, ya 2 wing back lo lebih mundur. Jadinya kayak 5-2-3 kan. Ditanya juga sama wartawan, lo malu nih kalau misalnya masalah ini, dengan hal ini Manchester United degradasi gitu ya. Dia bilang momen ini adalah kesalahan gue, tapi ya
Kalau saat ini ya malu dong kalau kita ngomongin mengenai Manchester United degradasi. Ya, jadi ini adalah satu momen yang sulit yang harus kita hadapin ya. Nah, terkait dengan idenya dia ya membawa 3-4-3. Kadang-kadang banyak juga yang masih juga bertanya-tanya, emang 3-4-3 ini sebenarnya apa sih gitu loh. Ya ada yang bilang, ada pundit lah yang bilang katanya susah gitu. Oke. Tapi gue agak sedikit coba flashback gitu ya, biar kita sama-sama saling belajar gitu ya. Karena ini nanti ujungnya akan gue kasih tahu konklusinya, kesimpulannya. Jadi 3-4-3 ini, ya kalau gue coba cari-cari tahu, ya lu coba googling aja deh, ya. 3-4-3 pertama kali ditemukan gitu, formasi sepak bola. Itu pertama kali oleh Johan Cruyff sebenarnya. Di tahun 80-an ketika dia melatih Ajax yang akhirnya dapat Piala UEFA tuh. Jadi Johan Cruyff ini kan sebenarnya total football ya. Biasanya kan 4-3-3 tuh. Nah, cuman dia formulasikan awalnya 4-3-3, pada saat bermain jadi 3-4-3. Jadi 4-3-3 itu back tengahnya biasanya jadi maju. Nah, back tengahnya jadi maju, nanti antara salah satu wingback kanannya atau wingback kirinya itu jadi lebih ke depan, jadi 3 penyerang. Sedangkan satu penyerangnya itu agak geser ke kanan, ya. Atau begitu B4-3-3, back tengahnya ke depan, itu kan udah jadi 4, ya. Cukup begitu aja bisa. Nah, ini yang dilakukan oleh Johan Cruyff. Kenapa? Karena kalau dulu kan pola kan 4-4-2 ya. Lebih kepada bermain cepat, counter attack. Biasanya Inggris tuh 4-4-2. 3-4-3 itu yang banyak dibilang sih formasi diamond ya. Itu dianggap formasi yang lebih balance gitu. Jadi gue ini kan ya kalau menilik sisi dari gue itu kan kenal bola waktu umur SD lah ya. Ya begitu belasan gue udah mulai paham lah yang namanya formasi-formasi gitu. Ya kadang-kadang ada juga temen gue tuh namanya Wira tuh, gue suka kalau itu SMP tuh suka ketemu dia ngomongin bola, pakai 4-4-2 ya, pakai 4-3-3 ya. Nah begitu masuk SMA udah mulai kenal Championship Manager, jadi mulai tahu formasi-formasi gitu ya. Dan semakin sering menganalisa gitu. Ada temen gue tuh yang suka banget 4-3-3 karena dia fans Barcelona. Nah jadi 3-4-3 itu akhirnya dipakai juga oleh Belanda, oleh pelatihnya, oleh seniornya dia, Rinus Michels, yang membuat Belanda itu juara Euro. Jadi gue di situ udah mulai lihat tuh formasi-formasi. Waktu itu sebenarnya 4-3-3, center back-nya itu sebenarnya Koeman sama Frank Rijkaard, tapi suka beralih jadi 3-4-3. Si Rijkaard sebenarnya kan posisinya itu kan gelandang bertahan kan, tapi dia jadi back tengah, tapi ketika permainan dalam permainan berjalan, dia maju. Jadi 3-4-3. Nah, formasi 3-4-3 ini dibawalah oleh Johan Cruyff ke Barcelona. Ya. Dengan Guardiola dan Luis Enrique, itulah sama si Teksi Begiristain yang jadi direkturnya Manchester City yang pokoknya sohib banget lah sama si Guardiola lah. Jadi 3-4-3 ini dibawa dengan Koeman juga dibawa waktu itu. Koeman dibeli. Posisi gelandang bertahan itu Guardiola. Jadi kadang-kadang Guardiola tuh mundur. Ya, sampingnya si Koeman tuh biasanya ada si Miguel Angel Nadal tuh, gue inget banget. Itu tahun 90-an tuh. 4-3-3 tapi dia si Johan Cruyff mengalihkan ke 3-4-3. Depannya itu ya awalnya 3-4-1-2, Laudrup, terus ada Stoichkov, satu lagi gue lupa siapa sayap kanannya. Tapi ketika Laudrup pergi akhirnya di 3-4-3 ada si Romario di tengah situ. Itu temen gue suka banget 4-3-3. Nah, di Itali
4-3-3 itu suka dipakai oleh AS Roma dulu. Zamannya Zdeněk Zeman dulu pelatihnya. Ya. Selalu nggak berhasil. Karena Italia itu identik dengan bertahan 4-5-1 atau 4-4-2 ya. Jadi ya kayak Arrigo Sacchi itu pakai 4-4-2, terus beralih ke Fabio Capello juga 4-4-2, menguasai lah Marcello Lippi juga 4-4-2. Nah, terus 3-4-3 itu mau dipraktekkan di Italia oleh Alberto Zaccheroni, dia pelatih Udinese. Banyak yang bilang nggak mungkin 3-4-3 itu dipakai di Italia, ya. Karena pemain Italia itu biasanya menumpuk di belakang karena gaya bertahan kan. Seperti tadi gue bilang, 3-4-3 itu adalah pola yang balance. Lain kalau 4-2-3-1. Kalau 4-2-3-1 kan sebenarnya pola pragmatis kan, yang banyak sekarang dilakukan oleh semua tim, baik yang tim mediocre. Karena apa? Gue nggak mau kebobolan. Gue pragmatis saja nih. Gue ngebobol gawang lawan dari set piece aja nih. Dari lemparan ke dalam, gitu loh. Tendangan sudut. Karena dengan 4-2-3-1 kan secara logika kan back loss jadi 6 gitu loh. Nah, akhirnya si Alberto Zaccheroni ini di-hire lah oleh Silvio Berlusconi sama Andrea Galliani waktu itu menjadi pelatih AC Milan. Semua menyaksikan. Semua meragukan. Kenapa? Satu, AC Milan saat itu adalah klub besar. Ya. Wah, klub besar itu Madrid di ayamin. Situlah banyak tahun 90-an tuh banyak AC Milan fans tuh ya, membludak lah istilahnya. Sampai 2000-an pun juga. Tapi saat itu AC Milan adalah tim besar yang isinya ya pemain maha bintang semua, dream team dulu kan disebutkan. Waktu itu ada George Weah, pemain terbaik dunia, ada Leonardo, ada Zvonimir Boban yang bawa Kroasia ke semifinal, backnya Maldini, back kelas dunia, Costa Curta. Wah, pemain-pemain kelas dunia deh. Terus si Alberto Zaccheroni ini cuman bawa 2 pemain, Thomas Helveg sama Bierhoff. Thomas Helveg tuh wingback kanan, Bierhoff jadi ujung tombak. Dia terapkan 3-4-3 itu. Dan ternyata berhasil. Dalam waktu 1 tahun. Langsung Scudetto. Juara Liga Italia. Tahun 99-nya. Bahkan di saat itu, orang juga heran. Pemain yang namanya Joshua itu mau menurunkan egonya untuk jadi pemain sayap. Pemain winger. Yang namanya Paolo Maldini rela dari bek kiri dia jadi bek tengah kiri. Gitu. Yang namanya Leonardo yang biasa dia berduet dengan si Joshua disuruh tarik mundur ke belakang seperti 3-1-2 atau kadang-kadang jadi sayap. Kalau enggak, kalau dia enggak jadi sayap, si ada namanya pemain Argentina Andreas Guilherme Pietro. Bahkan si Maldini pun suka dijadiin wingback kiri. Dan semua itu melakukan ya tuh dengan bagus, dengan baik gitu loh. Jadi 3-4-3 ini sebenarnya bukan formasi baru gitu loh. Formasi lama lah sebenarnya. Ya nggak selama atau sekuno 4-4-2. Cuman 80-an lah di era sepak bola benar-benar modern, mulainya sepak bola 3-4-3 itu tercipta gitu. Nah, maksud gua dengan apa yang compare gue Manchester United dan apa yang dipertanyakan wartawan ini, apakah 3-4-3 itu suitable dengan pemain? Loh, sekarang permasalahannya itu ada pemainnya. Itu tadi gue bilang contoh, di AC Milan klub yang besar loh saat itu. Bintang dunia semua. Mau tuh menurutin apa yang pelatih lakukan. Ya walaupun Zaccheroni bertahan cuma 3 tahun ya. Tapi itu diganti Ancelotti. Ancelotti kan masuklah dengan formasi cemaranya itu. Tapi pelajaran yang gue dapet, pelajaran yang seharusnya Manchester United juga bisa lihat. Ya pola itu sebenarnya gak ada urusan dengan kapabilitas main. Lo ini kan ada pemain-pemain yang bergaji gede. Pola permainan itu kan seharusnya dari sekolah sepak bola juga udah banyak tahu. Lo harus begini, posisi lo adalah back tengah kanan. Jarak dengan pemain lo sekian. Dan Ruben Amorim pasti terus menguncurkan ide-ide itu. Karena dia bilang dia tidak akan mau berubah. Nah pertanyaannya, kenapa di lapangan nggak bisa?
Padahal ada kasus loh, pernah loh terjadi 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu ya. Sebuah tim kayak AC Milan bisa mau merubah formasi, pemain-pemain egonya semua dihilangin. Bahkan setelah itu mereka berubah formasi lagi menjadi 4-3-3-nya cemaraknya si Ancelotti, bisa juara lagi. Nah, ini semua tergantung pemain. Harusnya lu kalau pemain yang udah berkelas, ya lu bisa melakukan formasi apa aja. Wartawan juga nggak usah terlalu jadi kayak skeptis gitu loh, apatis gitu terhadap apa yang dilakukan Amorim. Kenapa? Apakah emang berarti ternyata secara intelijensia pemain-pemainnya ini nggak mampu? Kan nggak mungkin. Mereka pemain-pemain yang sebelumnya di klubnya berprestasi kok. Ya. Jadi di 2025 ya gue harap banget ya perubahan ada. Ini semua udah jelas adalah ego masing-masing pemain. Mau nggak lo menjalankan ini? Kenapa mereka menjadi ego? Mereka nggak nyaman kan itu, ya lo keluar. Kalau Joshua bisa mau jadi pelayannya Oliver Bierhoff, kenapa sih emang kalau Amad Diallo sama Garnacho atau Rashford jadi pelayannya Rasmus Højlund? Rasmus Højlund jarang dapat bola. Kenapa nggak si Bruno Fernandes jadi pelayannya Rasmus Højlund? Oke, jadi ya dari hasil press conference ini membuktikan bahwa tetap Amorim strict dengan idenya dia. Gue juga sebagai fans, banyak semua fans tetap terus. Karena sebenarnya bisa kok lo menerapkan sistem baru. Udah gak lagi lah. Wah, MU kan biasanya bermain bebas. Ya, itu Alex Ferguson, tangan besi. Identitasnya untuk lo menang, identitasnya lo memakai nama badge Manchester United, tetap ada. Tapi pola permainannya, lo harusnya bisa adaptasi dengan apapun itu. Oke? Itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.